Salam dan selamat pagi Bapak Ibu. Renungan kita pada pagi hari ini saya ambil dari Amsal pasal 18 ayat 2 ayat 3 dan kita akan melihat kontrasnya dengan ayatnya yang ke-15. Nah, Bapak Ibu, kalau kita membaca kitab Amsal secara keseluruhan dari pasal 1 sampai pasalnya yang terakhir atau pasalnya yang ke-31, maka kita akan mendapati dua kategori. Kategori yang pertama adalah kalau kita hidup di dalam jalan yang benar, kalau kita hidup di dalam takut akan Tuhan, maka yang kita dapatkan adalah hidup tenang, sukacita, berbahagia, diberkati, dan lain sebagainya. Atau misalnya kita bekerja keras, maka kita akan diberkati dan menjadi orang yang kaya. Tetapi sebaliknya, karakteristik yang kedua atau kategori yang kedua adalah kalau kita hidup di dalam kejahatan, hidup di dalam kefasikan, maka yang kita dapatkan adalah malapetaka, sakit penyakit, sosial, dan hal-hal lain yang lainnya. Nah, kita perlu tahu bahwa kitab Amsal ini terkategori di dalam kitab hikmat, sama seperti kitab Mazmur. Jadi Mazmur dan Amsal dan juga ada beberapa kitab yang lain itu terkategori di dalam kitab hikmat. Karena itu mari kita memperhatikan ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Di dalam ayat yang kedua dan ketiga dikatakan, orang bebal tidak suka kepada pengertian, hanya suka membeberkan isi hatinya. Bila kefasikan datang, datanglah juga penghinaan dan cela disertai cemooh. Kontrasnya di ayat yang ke-15. Tetapi hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melihat kata bebal, kata fasik, dan juga kata cemooh. Ketiga kata ini dipakai secara paralel di dalam ayat yang kedua dan ayatnya yang ketiga. Ketiga kata ini punya pengertian begini. Orang bebal tidak suka kepada pengertian. Orang fasik tidak suka kepada kebenaran. Dan orang cemooh tidak juga suka kepada kebenaran. Dan karena orang yang tidak suka kepada kebenaran, maka dia disebut sebagai orang bebal, disebut juga sebagai orang fasik, disebut juga sebagai pencemooh. Artinya orang yang tidak suka terhadap kebenaran, tidak suka terhadap nasihat, tidak suka terhadap teguran, tidak suka terhadap hal-hal yang baik. Tetapi di ayat yang ke-15 dikatakan, hati orang yang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Artinya kontras dari ayat 2 dan ayat yang ketiga. Orang yang berpengertian, orang yang bijak adalah orang yang mau menerima nasihat, orang yang mau menerima teguran, orang yang mau menerima kebenaran yang disampaikan kepadanya. Waktu dia melakukan sebuah kesalahan dan orang lain datang memberitahu dia bahwa itu adalah sesuatu yang salah, karena dia mengerti bahwa itu adalah sesuatu yang baik, maka dia akan menerima teguran atau menerima ajaran atau nasihat yang baik daripada orang yang menyampaikan kebenaran itu. Itulah orang berpengertian atau orang bijak. Sebaliknya dengan orang fasik, orang bebal, dan pencemooh, waktu diberitahu tentang sebuah kebenaran, maka orang yang memberitahu dia mendadak menjadi orang yang disalahkan. Jadi orang bebal menganggap dirinya baik dan bijak, dan orang yang bijak, orang bebal ini menganggapnya sebagai orang bodoh. Dengan kata lain, orang bodoh itu menolak kebenaran. Karena itu Bapak Ibu, demikianlah renungan singkat ini, dan kiranya hati kita terbuka untuk Tuhan sehingga
kita mengerti kebenaran, kita disebut sebagai orang-orang yang bijak, kita disebut sebagai orang-orang yang berpengertian. Dan karena kita adalah orang yang bijak dan berpengertian, maka kita dituntun oleh Tuhan untuk mengerti kebenaran yang disampaikan kepada kita melalui firman Tuhan. Demikianlah renungan singkat ini Bapak Ibu. Selamat pagi bagi kita semua dan salam.